Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Sehat-sehat selalu ya, amin. Nah teman-teman, seperti biasa hari ini kita sama-sama belajar servis handphone lagi ya. Yang di hadapan kita kali ini adalah HP Samsung M20 ya teman-teman ya. Dan ini kondisinya harus ganti LCD nih teman-teman. Nih kita akan buka dulu LCD barunya ya. Kebetulan yang punya sendiri bawa LCD sendiri ya. Jadi tugas saya hanya memasangkan ya. Ini saya akan lihat nanti kita kualitas dari LCD-nya ini ya. Nah, ini teman-teman penampakan HP M20-nya ya. Seperti yang terlihat LCD-nya retak ya. Yang di kiri atas itu retak parah ya, sehingga sebagian touchscreen-nya tidak berfungsi dengan baik ya. Nah, ini saya matikan pun dia tidak merespon ya, artinya memang LCD-nya yang rusak ya. Oke teman-teman, langsung kita eksekusi ya. Awal kita akan cabut dulu SIM tray-nya ya. Selanjutnya kita akan cabut atau buka tutup belakang atau backdoor-nya ini ya. Nah, ngebukanya ini di dekat lubang SIM tray-nya tadi ya teman-teman ya. Dengan kuku juga bisa ya. Ini lebih gampang untuk ngebuka backdoor Samsung M20 ini ya. Nah, ini hati-hati teman-teman ya, di belakang ini ada flexible fingerprint ya. Jadi triknya itu posisi fingerprintnya ditekan ya. Baru nanti kita tarik pelan-pelan ya. Oke. Sudah keangkat ya. Nah, lebih simpel untuk mengangkatnya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan buka semua baut, ditutup kap pengaman mesin utamanya ini ya. Tutup kap ini sendiri selain pengaman di mesin utama sebagai pengeluar signal juga ya teman-teman ya, sebagai antena di HP ini ya. Terinti kalau ganti LCD itu diurutkan teman-teman ya. Waktu kita bongkar, begitupun waktu kita masangnya nanti ya, agar lebih teratur ya teman-teman ya. Jadi kalau kita udah buka serampangan, udah pasti masangnya serampangan juga ya. Oke teman-teman, ini kita cabut dulu flexible fingerprintnya ya. Baru kita angkat tutup cupnya ini ya. Terpenting untuk mengganti LCD ini pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan dan teliti ya. Oke, kita akan angkat tutup cupnya ya. Nah, ini karena masih baru dia agak sedikit keras ya. Oke teman-teman, ini penampakan mesin utamanya ya. Kita akan cabut dulu flexible baterai, flexible mainboard, dan flexible LCD ya, untuk memutus jalur di mesinnya langsung ya. Nah, ini kita akan lihat penampakan LCD barunya teman-teman. Ini seperti yang terlihat ya, ini jenis OC ya, original China. Nah, ini cukup bagus ya teman-teman ya untuk dipakai ya. Bila perlu nanti teman-teman kalau ganti LCD belilah yang originalnya ya. Tetapi kalau nggak ada bisa pakai yang jenis OC ini ya. Nah, ini teman-teman, berhubung LCD ini belinya online ya, maka kita harus tes dulu baru kita nanti pasang ya, agar kalau gagal produk kita bisa retur ya pemiliknya. Nah, ini kita akan tes dulu karena LCD ini harganya tergolong lumayan mahal ya. Nah, ini seperti yang terlihat teman-teman ya, dites warnanya sendiri cukup nyengat ya, artinya cukup bagus LCD jenis OC ini ya. Nah, untuk ngetesnya sendiri cukup di angka-angkanya teman-teman ya, angka-angka huruf-huruf ya. Tapi biasanya ini ada pola atau sandi ya. Jadi kalau itu terjadi, maka yang hanya kita tes adalah di angka-angkanya aja ya, di posisi di panggilan darurat ya teman-teman ya. Kalau di angka-angka itu sudah bagus, dipastikan HP-nya atau LCD-nya bisa dipakai ya. Nah, ini seperti yang saya bilang teman-teman ya, dia ada pola dan nggak mungkin saya tahu ya.
karena orang juga butuh privasi ya. Jadi kita hanya bisa tes di angka-angka daruratnya ya, dari 1 sampai terakhir ya. Kalau itu sudah nyaman, dipastikan LCD ini sudah bisa dipakai ya teman-teman ya. Ini butuh beberapa saat dan kita pastikan bahwasanya LCD ini benar-benar bisa dipakai ya. Satu angka pun tidak terpakai, maka itu wajib diretur ya. Udah bisa dipastikan LCD tidak bisa kepakai ya. Nah, tapi untuk LCD ini nyaman sekali teman-teman ya. Dari angka 1 sampai terakhir ini sangat bagus ya. Nah, ini bisa kita pakai ya. Memang untuk kita belanja di online agak sedikit ribet ya. Waktu kita belanja lancar ya, tapi kalau saat kita komplain atau retur itu agak sedikit susah ya. Oke teman-teman, langsung kita eksekusi LCD barunya, kita cabut ya. Ini saya menggunakan mediasi LED agar untuk mendapatkan selanya aja teman-teman ya. Jadi bukan untuk ngebeset atau semacamnya, tapi dengan mediasi LED lebih gampang untuk mengambil sela ini ya. Sebenarnya ini harus pakai blower teman-temannya, dipanasin, tapi ini saya tutorialkan untuk teman-teman di rumah ya, agar lebih gampang untuk ngebuka LCD dengan alat seadanya ya. Ya, itu maksud saya teman-teman ya. Nah, ini sudah kebuka teman-teman LCD barunya. Biasakan kalau sudah kebuka LCD kita bersihkan bekas-bekas lem LCD yang ada di tatakannya ini ya. Ini harus dibersihkan karena nanti apabila LCD barunya masuk bisa dipastikan LCD-nya presisi ya. Jadi sangat penting untuk membersihkan bekas-bekas lem atau bekas-bekas kaca yang ada di tatakannya ini teman-teman ya. Nah, ini akan kita proses langsung pasang teman-teman ya, karena tadi udah dites bisa dipastikan LCD-nya bagus. Langsung kita akan coba pasang ya. Ini kita akan rapikan dulu bekas LCD barunya. Wah, ini saya pas-pasin dulu ya, ternyata memang presisi ya untuk LCD-nya teman-teman ya, dan rata di tatakannya ini. Langsung aja kita lem teman-teman ya. Nah, untuk trik pengelemannya sendiri ini nih, lem di sisi-sisi dalam di tatakannya ini ya. Nanti apabila LCD-nya masuk, lem yang di sisi dalam ini akan naik ke atas, otomatis akan memenuhi rongga-rongga di ujung LCD-nya ya. Jadi kalau kita lem di posisi dalam tatakannya ini yang benar teman-teman ya. Terkadang kita suka ceroboh ya, ngelemnya di posisi atas, nanti yang ada LCD yang gantung ya, dan gampang pecah lagi apabila kena benturan atau hentakan ya. Dan terpenting adalah kalau kita lem di posisi dalam dari tatakannya ini, dia lebih rata ya teman-teman ya untuk pemasangannya. Terkadang ini simple ya, tapi ini harus kita praktekkan teman-teman ya, karena sedikit salah untuk pemasangan LCD ini bisa agak sedikit ribet ya. Karena setelah dipasang itu nggak ada cerita lagi untuk dibongkar teman-teman ya. Karena sudah dipasang ada masalah lain dibongkar lagi itu sangat sensitif ya, artinya bisa retak, bisa pecah atau semacamnya ya. Jadi sedikit saran buat teman-teman, kalau mau memasang LCD serapi mungkin dari awal ya, sehingga nanti apabila dipasang tidak ada lagi cerita untuk dibongkar-bongkar lagi ya. Jadi usahakan serapi mungkin dan sepelan-pelan mungkin ya, agar tidak berulang-ulang gitu maksudnya teman-teman ya. Nah, ini kita akan pasang, kita buka dulu segel dari distributornya ya, artinya garansinya sudah hangus di distributor ya. Dan ini garansinya ada di tangan saya saat pemasangan ya. Oke teman-teman, kita presisikan ya. Triknya itu kita pasangkan atas dulu, atas sudah rata, otomatis yang bawah ngikut ya. Nah, itu yang benar ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, sangat nyaman sekali untuk masang LCD Samsung M20 ini ya. Padahal ini jenisnya OC ya teman-teman ya, original China ya. Nah, untuk pemasangan touchscreennya lagi fleksibel LCD sendiri ini di
pas-pasin dulu ya, baru kita tekan. Nah, langsung kita hidupkan teman-teman ya. Kita hidupkan seperti awal tadi. Kita akan cek ulang ya untuk di angka-angkanya, karena handphone ini posisinya ada pola ya. Jadi yang kita tes adalah di angka-angkanya aja ya. Nah, ini langsung saya karetin teman-teman. Karetnya juga ini nggak usah kencang-kencang ya, cukup sebagai penahan aja karena posisi LCD ini sudah presisi ya. Oke, kita akan tunggu beberapa menit untuk booting ke menu utama teman-teman ya, sambil mengeringkan lemnya ya. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah booting ke menu utama. Kita akan tes seperti tadi ya, di panggilan daruratnya aja di angka 1 dan seterusnya ya. Kalau di angka-angkanya sudah nyaman, dipastikan HP ini atau LCD ini bisa dipakai ya. Nah, ini seperti teman-teman lihat ya, untuk warna cukup menyengat ya. Artinya memang LCD-nya cukup bagus ya. Ini jenis original China teman-teman ya. Ada beberapa jenis sebenarnya di LCD, jenis KW kualitas ya, OC original Cina, dan OLED ya. OLED itu ya bisa dibilangin originalnya lah ya, tapi versi Cina juga sih ya. Nah, ini teman-teman kita akan tunggu pengeringan di lem ya. Sambil nunggu kita langsung pasangkan cupnya lagi ya. Nah, untuk pemasangan cup ini sendiri hati-hati teman-teman ya. Ini di posisi terakhir kadang-kadang karena kita kepedean ya, jadi cepet-cepet kita salah tekan untuk di posisi LCD retak ya. Itu yang terjadi ya. Jadi intinya kalau masang tutup belakangnya ini, tangan kiri kita khususnya jari-jari ya, jangan menekan di ujung-ujung LCD ya, cukup tekan di atau penahan di tulang LCD-nya teman-teman ya. Jadi tidak malpraktek nanti ya. Nah, pastikan juga untuk baut-bautnya pasang semua teman-teman ya, karena satu baut pun akan berpengaruh terhadap pemasangan backdoornya nanti ya. Jadi kalau sudah bautnya sudah kepasang rapi, dipastikan nanti backdoornya rapi juga ya. Oke, sudah rapi teman-teman ya. Di beberapa tipe untuk seri-seri Android walaupun terbaru ya udah banyak ganti LCD ya teman-teman di sini, dikarenakan memang human error ya, artinya kesalahan pemakaian sendiri. Jadi saran saya, pakailah handphone dengan bijak ya teman-teman ya. Kasih sarung, kasih tempered glass ya. Jadi kalau hal-hal terjadi tidak diinginkan bisa dihindarkan ya. Bisa pecah tiba-tiba atau semacamnya ya. Untuk itu pakailah sarung atau tempered glass ya. Oke teman-teman, ini langsung kita pasangkan kembali backdoornya ya. Nah, triknya ini untuk pasang backdoornya, tekan di ujung-ujung tatakan LCD ya. Jangan sekali-kali menekan di ujung-ujung LCD teman-teman ya. Nanti yang malah amsyong ya. Jadi diambil enaknya aja, ditekan ujung-ujung tatakannya, udah enak baru ditekan ya. Jadi ya dirasa-rasa lah begitu ya. Terakhir kita pasangkan kembali SIM tray-nya teman-teman. Nah, di tahapan ini dipastikan HP atau pemasangan LCD-nya sudah selesai ya. Kita hidupkan lagi dan kita akan cabut plastik pengaman dari LCD ini teman-teman ya. Nah, di tahapan ini bisa dipastikan pemasangan LCD sudah selesai ya. Tinggal nanti kita akan bersihkan bekas-bekas lem yang ada di LCD ini ya dengan minyak kayu putih atau semacamnya ya. Terima kasih teman-teman sudah nyimak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Selamat sore.